Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan business plan dari Distro Promels. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Alia Rohaya Siregar, yang kedua ada Nur Akbar Bahagia, dan yang terakhir ada Tri Wulandari. Ya, di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu Distro Promels. Jadi Distro Promels adalah eh, sebuah toko baju kekinian atau baju modern untuk para anak muda pada zaman sekarang. Baju yang diperjualbelikan kebanyakan memakai desain-desain dari pola pikir anak muda zaman sekarang, yaitu beberapa desain modern dan ngetren. Dengan mengikuti tren pada zaman sekarang, ada beberapa hal produk yang akan kami rubah sedikit terutama pada bagian desain baju distro tersebut. Adapun desain yang akan kami gunakan yaitu desain bertemakan budaya-budaya modern yang ada di Indonesia. Alasan kami memilih desain ini karena semakin kesini budaya Indonesia tersaingi oleh budaya Barat. Maka dari itu kami berinisiatif memilih desain yang bertemakan kultur modern ini untuk dijadikan sebagai desain baju distro. Walaupun rasa minat pelanggan bertambah atau berkurang, kami akan terus berusaha mengembangkan usaha produk kami hingga laku terjual. Jadi kesimpulannya di Distro Promels ini kami bukan cuman menjual barang ya teman-teman. Kami juga di sini ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu sih tujuan utama dari Distro Promels. Terus ada ringkasan eksekutif di sini. Ada strategi yang mengantarkan perusahaan untuk sukses. Poin pertama yaitu mengutamakan kualitas produk. Poin kedua, memasarkan produk lewat market. Poin ketiga, profesional. Poin keempat, eksis di media sosial. Dan poin kelima, kita juga menyediakan tempat. Nah, terus ada pengalaman melayani dan teknis pelayanan. Nah, poin pertama yaitu melayani pelanggan dengan baik seperti tersenyum dan menyapa. Poin kedua, memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan pelanggan. Dan poin ketiga, menjadikan kepuasan konsumen yang utama. Nah, mungkin poin-poin yang ada di sini akan kami terapkan ya supaya menarik minat pelanggan juga. Nah, selanjutnya di sini ada bagian pokok perkiraan keuangan ya, yaitu peralatan penunjang. Di sini ada kertas kelkir, kuantitasnya 1, harganya 20.000 ya. Terus ada screen sablon, harganya 40.000. Terus ada rakel sablon, harganya 75.000. Alat afdruk 20.000. Meja sablon 1.250.000. Papan sablon 42.000. Penyemprot air gelas 195.000. Terus selanjutnya ada tabel bahan baku, yaitu ada kaos polos seharga 60.000, tinta sablon 158.000, obat afdruk 152.000, dengan total harganya yaitu 370.000. Di sini ada biaya untuk motornya seharga 25 juta ya. Di sini salah penulisan di sini harusnya 25 juta ya. Tapi di sininya ditulisnya 25 miliar. Kembali ke topik yaitu material selanjutnya
ada transportasi pembelian peralatan, yaitu biayanya 300.000. Terus ada transportasi pengiriman baju distro, biayanya 300.000. Jadi total biayanya yaitu 25.600.000. Selanjutnya yaitu ada biaya lain-lain dengan di sini materialnya ada upah tenaga kerja yaitu biayanya 1.500.000, pembuatan laporan 10.000, presentasi 20.000, dokumentasi 150, brosur 20.000, poster 25.000. Total biaya yang dikeluarkan yaitu 39.341.000. Selanjutnya yaitu ada visi misi di sini ya. Visi misi dari distro From Health. Pertama saya akan menyampaikan visi terlebih dahulu. Visinya yaitu dapat menjadikan bisnis distro baju online sebagai bisnis yang fleksibel. Misinya yaitu mengutamakan kepuasan konsumen pada kualitas dan pelayanan, memberikan kenyamanan terhadap konsumen dalam hal apapun. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Wulandari. Kepadanya dipersilakan. Ya, saya selanjutnya akan menjelaskan apa saja rencana dari business plan kami. Yaitu di sini kita melihat dari segi aspek pasar, bahwa di segi aspek pasar tersebut banyak sub-sub yang harus dibutuhkan untuk bisnis plan kami. Yang pertama yaitu target konsumen. Maksudnya yang pertama target pasar. Target pasar tersebut meliputi satu, target konsumen. Jadi bisnis plan kami itu akan melihat dari target konsumen, di mana target pasar untuk distro From Health adalah semua kalangan, baik pelajar, mahasiswa, pekerja, kantoran, dan lain-lain yang menyukai baju distro atau baju modern ini. Semua kalangan bisa memakai produk ini karena kami akan membuat atau mendesain baju ini dengan bagus, sehingga mampu membuat para pemakai akan nyaman dengan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua, melihat dari segi target pemasaran. Target pemasaran tersebut yaitu untuk produk kami adalah dari kalangan menengah ke atas, karena di sini kami memanjakan para pecinta distro From Health dengan bahan yang berkualitas. Mengapa di sini kami mengatakan para pecinta distro merasakan kualitas baju yang nyaman? Karena di distro From Health kami ada beberapa ukuran dan desain unik yang bisa kami pasarkan, mulai dari ukuran kecil sampai besar. Serta dengan desain bertemakan kultur Indonesia, harga untuk distro From Health kami mulai dari 60.000 sampai 150.000. Ini untuk baju berkualitas rendah, sedangkan untuk kualitas yang tinggi dimulai dari harga 150.000 ke atas. Yang ketiga, melihat dari target promosi. Target promosi sendiri yaitu seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi, maka jumlah pengguna internet juga semakin banyak. Tentunya kami memanfaatkan berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lain-lain untuk memperkenalkan brand produk kami atau merek distro From Health kami di dunia maya. Dan kami akan menyediakan kartu member atau diskon bagi pelanggan yang membeli produk kami dengan harga yang lebih standar. Next. Aspek pasar yang kedua yaitu motivasi pelanggan untuk membeli. Pasti itu motivasi pelanggan untuk membeli. Motivasi pelanggan untuk membeli baju distro From Health di tempat kami akan disediakan baju distro From Health dengan bahan yang berkualitas serta dengan desain yang unik karena menggunakan desain kultur Indonesia.
Sebab jarang sekali desain baju distro dengan menggunakan desain kultur dan rata-rata kebanyakan menggunakan desain modern. Serta pelayanan yang ramah, baik dan sopan. Seperti yang telah dijelaskan pada target promosi bahwa distro from Halls, kami akan mempromosikan semenarik mungkin untuk memotivasi para pelanggan agar meminat membeli baju distro from Halls kami. Dengan mengupload dan memposting brand produk kami melalui sosial media dan menyediakan kartu member atau diskon. Hal ini akan memotivasi pelanggan untuk membeli, dan kami tak henti dengan itu juga akan memotivasi supaya para pelanggan segera membeli produk kami yang dipasarkan dengan melakukan pembagian brosur atau pamflet dari toko kami. Aspek pasar yang kedua yaitu ukuran dan tren pasar. Melihat dari ukuran dan tren pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama itu seberapa besar pasarnya. Ukuran atau tren pasar di From Halls yaitu usaha mikro, di mana inovasi yang mudah terjadi dalam pengembangan produk. Usaha ini berbasis seni budaya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal, mengingat belum banyak toko-toko baju yang bertemakan budaya Indonesia. Yang kedua, apakah pasarnya membesar atau menyusut? Seberapa cepat? Tingginya popularitas baju modern di berbagai kalangan membuat banyak pembisnis ikutan di lini bisnis ini. Alhasil dengan peluang tersebut, kami memutuskan untuk ikut membuat bisnis tersebut. Tapi, tentunya dengan tema yang berbeda yaitu bertemakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tentu dengan demikian kemungkinan besar para pemuda maupun orang dewasa akan tertarik dengan topik yang kami buat. Aspek pasar yang keempat yaitu periklanan dan promosi. Periklanan dan promosi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada media yang digunakan profil pembaca, pemirsa, dan pendengar. Yang kedua biaya media, dan yang ketiga frekuensi penggunaan. Dan yang terakhir yaitu rencana untuk membuat publikasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Oke, terima kasih buat Triwan. Dari materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bila kisi-kisi yang sederhana. Next. Yang pertama ada kekuatan. Bandingkan pesaing lainnya dengan priority 15%, rating 5, dan weight-nya 0,15. Yang kedua, harga yang diterapkan sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Dengan priority 20%, rating 4, weight 0,20. Yang ketiga, peningkatan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Dengan priority 13%, rating 3, weight 0,13. Yang keempat, kain dan bahan berkualitas premium. Dengan priority 14%, rating 4, weight 0,14. Dan yang terakhir, proses konsumsi internal. Proses konsumsi internal dan pegawai mudah dan berkualitas karena berlangsung secara face-to-face dengan priority 9%, rating 3, dan weight 0,09. Yang kedua ada kelemahan. Kategori inovasi masih sedikit. Dengan priority 6%, rating 2, weight 0,060. Yang kedua, keuangan tidak kuat dan masih sangat fluktuatif pertumbuhannya, dan priority 7%, rating 3, dan weight-nya 0,070. Dan yang terakhir, masih kekurangan sumber daya manusia
Onward masih turun tangan merangkap beberapa divisi yang masih kosong dengan priority 10%, rating 1, weight-nya 0,10. Dan yang terakhir ada peluangnya. Kategori pertama, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pembelian konsumen dengan priority 5,50%, rating 4, dan weight-nya 0,055. 2. Ketersediaan dan kemudahan pembelian teknologi sangat mudah. Prioritinya 13%, rating 5, weight 0,13. Yang ketiga, gaya hidup anak-anak muda dapat menambah minat konsumen dengan priority 8%, rating 3, weight 0,08. Yang keempat, aturan regulasi dan perizinan mudah dan tidak ketat. Prioritinya 5%, rating 4, weight 0,05. 5. Dapat mengembangkan bisnis dengan menambah produk baru dan membuka cabang lain untuk menguasai pasar. Dengan priority 10%, rating 3, weight 0,10. Dan yang keenam, sosial dan budaya masyarakat saat ini berpengaruh positif terhadap penjualan distro Cornflakes dengan priority 13%, rating 4, weight 0,13. Dan yang terakhir, ada pemasok supplier bahan baku banyak dengan priority 14%, rating 3, weight 0,14. Yang keempat, ada ancaman. Untuk kategori pertama, tingkat inflasi penyebab kenaikan harga bahan baku yang mengakibatkan perusahaan harga jual serta mempengaruhi pendapat kedai dengan priority 5%, rating 4, weight 0,05. Yang kedua, tingkat inovasi distro Cornflakes sangat dalam mengikuti inovasi industri distro Cornflakes dengan priority 12%, rating 3, weight 0,2. Yang ketiga, banyaknya pesaing dengan jenis usaha yang sama. Priority 7,5%, rating 4, weight 0,075. 4. Kemudahan pemain baru memasuki industri pasar. Priority 4%, rating 2, weight 0,04. Yang terakhir, tenaga kerja yang begitu mudah sehingga dikhawatirkan lebihnya anak muda dapat mempengaruhi sistem privatisasi. Dan priority 8%, rating 4, weight 0,08. Untuk materi yang ini akan disampaikan oleh Triwulandari. Ya, di sini bisnis plan kami juga melihat dari segi analisis SWOT atau SWOT. Dari analisis SWOT sendiri, kami juga akan memperlihatkan lokasi dan tata letak bisnis plan ini kami akan berada di tempat mana. Yang lokasinya yang pertama itu dekat kampus atau pusat perbelanjaan seperti mall, terutama para anak muda zaman sekarang. Secara demografis, distro Cromhurst ditunjukkan untuk warga sekitar, namun tidak ditunjukkan untuk para anak muda zaman sekarang. Hingga perancang baju khususnya di bidang desainer, lokasi distro ini mudah dijangkau oleh berbagai kendaraan, baik pribadi maupun umum, sehingga mudah diakses para pembeli atau pelanggan. Next. Selanjutnya di sini ada gambaran tata letak di mana toko bisnis plan kami itu bagaimana tempatnya. Bahwa di sini tuh ada tempat untuk para pelanggan, dan juga di sini itu ada tempat kamar pas, dan juga ada tempat pembayaran atau kasir, juga ada tempat istirahat para pegawai dan tempat untuk menyimpan barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada laporan laba rugi.
Untuk penjualan sebesar 1.470.500.000. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Total biaya produksi sebesar 1 miliar. Total biaya produksi sebesar 1 miliar 11.000.000, mana laba kotornya menjadi 463.450.000, yang dimana penjualan dikurang dengan total biaya pokok produksi sebesar 365.310.000 untuk tahun pertama sampai dengan periode tahun kelima. Ya, teman-teman, ini adalah tampilan dari neraca saldo yang sudah kami buat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini untuk laporan arus kasnya ya teman-teman. Bisa dilihat. Yang masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bisnis plan di Store from Health ini perencanaannya telah disusun mulai dari pemilihan lokasi, desain layout, perhitungan kapasitas operasional, hingga rangkaian proses operasional yang terjadi dalam bisnis ini. Desain layout yang dibuat dan peralatan yang digunakan disesuaikan dengan ukuran tempatnya. Perencanaan sumber daya manusia diawali dengan biaya-biaya praoperasional yang diperlukan. Kemudian bentuk dan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan toko yang mendukung kegiatan operasional bisnis ini. Selain itu juga dijelaskan tentang deskripsi tugas-tugas, spesifikasi kerja masing-masing fungsi, dan sistem penilaiannya kinerja di mana karyawan yang memiliki kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus. Kompensasi dan tunjangan juga diperhitungkan untuk periode 5 tahun ke depan. Nah, itu teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.